memang Bung Karno, beliau itu kan salah satu orang yang mendirikan pemikiran tentang Marhaenisme. Karena pada zaman Orde Baru, Marhaenisme ini dianggap PKI. Kok pergerakan kita seperti ini? Tiba-tiba main berontak, tiba-tiba main ini. Dan Malaka sendiri sadar bahwa beliau tidak mau kalau gerakan itu dikit-dikit berontak, dikit-dikit seperti ini. Nah, akhirnya kan PKI berangus. Ketika tahun 45 Indonesia merdeka, tahun 48 PKI ini bangkit kembali. Waktu itu dipimpin oleh Musso dan Alimin. Oh, Nah, iya betul-betul. Bang Musuh, nah, Musuh. ketika Musso dan Alimin, sebenarnya Musso dan Alimin ini orangnya pergi dulu ke luar negeri, ke Uni Soviet. Mereka cari Hmm. aman. Nah, ketika terjadi pemberontakan PKI Madiun 1948, yang saat itu Bung Karno lewat radio mengatakan rakyat Indonesia tinggal pilih musuh PKI atau Soekarno-Hatta. Itu pidato Soekarno pada tahun 48. Nah, Tan Malaka ini kan sadar, kok PKI lagi-lagi berontak. Hingga akhirnya Tan Malaka mendirikan suatu partai, Murba, musyawarah orang banyak. Hanya saja karena melekat sudah PKI pada tubuh Tan Malaka, sehingga Bung Tan Malaka sendiri dikatakan PKI. Padahal beliau itu sebenarnya tidak terlibat. Beliau keluar. Iya, Karena iya, tidak iya. setuju lagi dengan sistem pemberontakan-pemberontakan. Nah, itulah akhirnya kan PKI redup, tapi ketika tahun 55 PKI bangkit. Bangkitnya di sini ikut pemilihan umum tahun 1955. Ya, betul, betul, betul. Dan dengan hebatnya PKI itu di Jawa Tengah itu kalau nggak salah, kalau nggak ranking 3, ranking 2 PKI itu di Jawa Tengah. Memang basis PKI di Jawa Tengah, karena mereka di Jawa Tengah dulu, itu seperti di daerah Semarang, Magelang, itu kan banyak kaum tani. Hmm. Nah, jadi kan kalau karena kita belajar komunisme di sosiologi, karena yang disering kali diangkat oleh orang komunis itu antara dua, tidak buruh itu tani. Kalau Uni Soviet mereka yang mengangkat pergerakan kaum buruh, tapi kalau di Chinese, di Tiongkok yang mereka angkat itu kan pergerakan kaum tani. Nah, itu dua. Perbedaannya sangat mencolok antara komunisme Soviet dan komunisme Tiongkok. Akhirnya komunisme kuat, dan juga Bung Karno pada saat itu memang seluruh founding father kita itu belajar ideologi komunis. Oke, oke, Yes, oke. semuanya belajar. Host Cokro Aminoto itu belajar sampai Host Cokro Aminoto itu membuat satu buku tentang sosialisme. Tan Malaka belajar, Bung Hatta belajar, Bung Karno belajar. Nah, memang Bung Karno, beliau itu kan salah satu orang yang mendirikan pemikiran tentang Marhaenisme. Karena pada zaman Orde Baru, Marhaenisme ini dianggap PKI. Iya, betul, Hanya betul, karena betul. Marhaenisme itu mendukung pergerakan petani. Iya, betul, betul. Nah, padahal tidak, Marhaenisme itu terpisah, bukan PKI. PKI itu hanya mendomplengi kaum buruh, kaum tani. Kalau Marhaenisme itu ideologi memang untuk kesejahteraan petani. Karena Pak Karno itu kan dulu pernah berjumpa dengan bapak-bapak namanya Marhen. Mang Ain. Nah, jadi lanjut lagi ke cerita kan, PKI bangkit. Nah, memang setelah bangkit, kalau mendengar cerita yang dibawa oleh kakek-kakek saya dulu, saya yang hidup di tahun 50-an 60-an, memang terjadi pergeseran besar. Terjadi pergeseran besar, dua ideologi besar. Maksudnya apa? Dua ideologi besar. Nasakom, itu Bung Oh, Karno memaksakan Indonesia harus berideologi Nasakom. Nasionalis, agamis, komunis. Nah, sementara kubu TNI Angkatan Darat, mereka menolak. Makanya sering terjadi konflik antara Pak Nasution dan Bung Karno pada saat itu. Dan juga sering terjadi konflik juga Pak Yani dan Bung Karno dalam masalah menanggulangi PKI ini. Karena kok nasionalis, agamis, dan komunis. Singkat cerita, ternyata komunisme itu karena Bung Karno saat itu juga dekat dengan Soviet. Kita memanfaatkan kedekatan dengan Soviet untuk mengambil alih Irian Barat. Itu pintarnya Bung Karno. Bung Karno, Bung Karno itu bukan pro PKI. Beliau itu hanya untuk bagaimana
Indonesia ini kan negara yang baru merdeka, negara yang baru hidup, mau perang terhadap Belanda. Kalau kita nggak ada angkatan perang yang kuat, ya sulit kita mau menang perang kan. Nah, akhirnya kan Bung Karno dengan sedikit mempermanis hubungan dengan Soviet, yaitu dengan komunisme, akhirnya Indonesia banyak bantuan senjata. Nah, tapi bantuan senjata itu kan justru membuat cemburu dari kubu PKI. Kok bantuan senjata ini Bung Karno jual nama, bukan jual nama kita, maksudnya itu Bung Karno kok dengan Nasakom, dekat dengan USSR, dekat dengan Tiongkok, tapi kok kita nggak dipersenjatai. Nah, itulah akhirnya ada namanya angkatan kelima yang diinginkan sekali oleh PKI. PKI menginginkan sekali adanya angkatan kelima, sehingga akhirnya kan angkatan darat mengkhawatirkan kalau ada angkatan kelima ini. Karena di mana-mana angkatan kelima ini biasanya kalau seperti terjadi revolusi komunis di beberapa negara, mereka akan mengkudeta negara, mereka akan mengganti sistem. Ini yang dikhawatirkan oleh angkatan darat saat itu. Sehingga terjadilah konflik yang sangat kuat. Ada fitnah terhadap kasus isu Dewan Jenderal, ada fitnah. Sehingga PKI melalui Politbiro-nya itu mendengungkan ada isu Dewan Jenderal. Nah, isu Dewan Jenderal ini yang sehingga akhirnya menjadi pemberontakan G30 September itu. Ketika negara sudah kacau, ketika tahun 65 itu Bung Karno itu serba salah. Kubu PKI ini teriak, kami hidup pemimpin besar revolusi. Kubu Angkatan Darat saat itu yang dipimpin oleh Pak Harto dalam penanggulangan PKI-nya, itu juga teriak, kami bela Bung Karno. Tapi karena masyarakat sudah banyak mencurigai gerakan PKI, mulai dari tahun sebelum merdeka sampai tahun 48 sampai 65, ya akhirnya masyarakat tahu ini bahaya PKI ini. Dia pernah berontak, pasti dia berontak lagi. Nah, hingga akhirnya kepercayaan masyarakat sudah hilang dengan Partai Komunis. Dan juga kan dalam pemberontakan G30 SPK itu sebenarnya tidak memandang agama. Ya, Legend Donald Ishak Panjaitan itu kan seorang Katolik atau Kristen Protestan, tapi setidaknya kan itu tidak memandang agama. Artinya PKI itu bukan hanya satu agama yang dia incar, tapi bagaimana dia merebut kekuasaan itu. Nah, sehingga akhirnya tahun 1966 ketika Pak Harto mendapatkan suatu surat, yang surat itu kabarnya banyak kontroversi, yaitu Super Semar, Soeharto itu dalam pidatonya mengatakan, itu saya lihat di YouTube, pidato Pak Harto, beliau menjelaskan tentang kejadian pembubaran PKI, beliau mengambil inisiatif untuk membubarkan PKI, itu sebelum ada TAP MPR. Jadi Pak Harto itu membubarkan dulu, membersihkan dan membubarkan sebelum ada TAP MPR. Karena Pak Nasution itu memang sudah lama mencurigai gerakan PKI yang memang sering melakukan pemberontakan, akan saat itu menjadi ketua MPR. Nah, singkat cerita, basis PKI di parlemen sudah tidak ada lagi. Itulah timbullah TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI sebagai organisasi terlarang. Jadi sedikit baca, nggak tahu panjang ini. Tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham ajaran komunis dan Marxisme, Leninisme. Nah, dan inilah yang menjadi bahasan kita. Jadi itu kok awal mula daripada TAP MPR ini. Baik. Kalau kita sudah mulai tadi. Apa kok nggak kedengaran kok? Yang isu-isu kebangkitan ini kan udah mulai mencuat kembali, Bang. Mulai dari pengibaran bendera, kemudian ketika di PIM kemarin ada penjualan aksesoris PKI gitu kan, Bang. Kemudian ada lagi anak PKI yang mengatakan bahwa masa mereka sekitar 20 juta orang di Indonesia siap
kembali aktif. Itu kan suatu ancaman menurut saya Bang, dari pergerakan yang memang mereka gerakan masif, dan memang kita lihat jumlahnya juga cukup banyak kalau melihat data yang disampaikan anak PKI tersebut, yang pengarang buku tersebut Bang. Nah, menurut Abang ini beneran ancaman atau ini hanyalah anekdot untuk menyindir pemerintah yang sekarang yang minim kontribusi terhadap pergerakan dari petani, buruh yang tidak mensejahterakan petani dan buruh, Bang? Atau ada indikasi memang ini dimotori oleh kepentingan lain, Bang? Jadi gini kok, kalau jadi saya kan Ya, itu bertanggung jawab secara pribadi apa yang saya sampaikan mengenai yang terkait ancaman itu. Jadi kan ketika kita bicara ancaman artinya ada sesuatu yang mengkhawatirkan, ada sesuatu yang membahayakan, betul betul. ada sesuatu yang dapat membuat situasi menjadi darurat. Nah, jadi kalau kita melihat di zaman Orde Baru itu ada program Pak Harto namanya bersih diri dan bersih lingkungan. Orang yang keluarga itu bersih diri itu kan tidak bisa masuk ke pemerintahan, jadi partai, jadi ABRI, jadi polisi, jadi ASN. Bersih lingkungan pun yang terlibat berteman atau sekedar cuma kenalan itu bahkan tidak bisa menjadi pejabat juga, tidak bisa masuk ke pemerintahan. Jadi di zaman Pak Harto ada namanya bersih diri dan bersih lingkungan. Ketika reformasi, nah ini kaitannya kan ketika reformasi. Iya, Reformasinya betul. salah satu cita-citanya agar tidak ada lagi hal yang demikian. Karena belum tentu orang yang PKI itu anaknya PKI. Jadi ada istilah, kalau kiai punya anak, anaknya belum tentu kiai. Kalau pendeta punya anak, belum tentu anaknya jadi pendeta. Oh, Ini kan betul. fakta. Betul betul Jadi betul kan, betul. nah, sehingga benar, kalau zaman Orde Baru, itu termasuk anak, keturunan, itu tidak bisa. Tapi kan kita bersyukur, akan tetapi yang jadi masalah itu, yang menjadi suatu ancaman itu, anak PKI ini, anak keturunan PKI. Mungkin sedikit, mungkin mereka sudah banyak yang tidak lagi seperti orang tuanya kan, itu mengklaim bahwa negara yang salah. Mengklaim Hmm. bahwa mereka itu ada di kambing hitamkan. Ini yang jadi masalah. Nah, jadi ancamannya itu sebenarnya ancaman secara uh, sejarah, memutarbalikkan sejarah. Nah, kalau ancaman mereka akan bangkit secara terstruktur, mungkin kalau menurut Abang itu sangat sulit karena TAP MPR-nya masih ada. Dan juga di dalam Ya. KUHP pasal 107C itu kan KUHP perubahan tahun 1999 itu kan setelah reformasi. Nah, jadi KUHP itu juga dirubah di zaman Pak Habibie. Khusus ada pengaturan pasal mengenai larangan komunisme, bahkan ancamannya 15 tahun. Artinya kan bicara setelah reformasi. Ancaman yang paling berbahaya itu ketika memutarbalikkan fakta dan sejarah. Banyak sekali. Abang waktu pernah dulu, waktu SMA dan SMP, itu pernah beli buku, 2 buku. Yang satunya lupa hilang kemana, tapi yang satu buku itu membuat fakta sejarah seolah-olah PKI itu benar. Seolah-olah PKI itu tidak salah. Oh. Itu ada faktanya. Masih ada bukunya disimpan. Jadi ini bahaya. Nah, ketika orang generasi kita mengatakan oh bahwa PKI ini tidak benar. Sejarah tentang PKI ini dipalsukan. PKI yang benar. Akhirnya kan turun temurun, tidak menutup kemungkinan TAP MPRS itu akan dicabut. RUU KUHP mungkin 10-20 tahun lagi yang akan datang akan dihapus tentang penyebaran itu. Ini yang berbahaya tuh. Karena mengapa? Ancaman yang paling berbahaya itu ancaman menghilangkan sejarah yang benar. Terlepas siapapun itu yang menghilangkannya, itu paling bahaya. Jadi kalau Abang lihat, kalau secara politik, anak-anak PKI itu kan justru kan bagus di zaman reformasi. Mereka bisa masuk ke parlemen, jadi anggota DPR. Akan tetapi lagi-lagi yang tidak bagusnya hanya saja mereka memutarbalikkan fakta. Cip Karip Taning itu kan kita sebut nama Cip Karip Taning itu kan yang membuat buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Itu kan seolah-olah ya memang dia bukan PKI lagi karena PKI sudah bubar. Tetapi kalau masih dengan dogma yang dia ajarkan bahwa PKI tidak salah, ini yang jadi
jadi masalah. Jadi berarti negara yang salah saat itu. Ini yang berbahaya. Ancaman yang paling berbahaya itu ancaman mungkin generasi kita masih belajar, tapi generasi di bawah kita tuh yang bahaya. Mereka mungkin akan lepas dari belajar tentang kebiadaban PKI. Nah itu sehingga kan waktu abang kirim surat ke Presiden dan DPR itu sebenarnya kan banyak sekali kontroversi dari RUU HIP, haluan ideologi Pancasila. Tapi yang abang bahas enggak yang tentang Eka Sila dan lain-lain, abang nggak berani bahas, abang nggak paham. Yang abang ingin maksud cuman TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 untuk dimasukkan ke dalam konsideran sebagai acuan yuridis. Nah cuma itu, dan syukur kan kemarin Sekjen PDIP mengatakan setuju, dan juga barusan kemarin Pak Mahfud MD melalui Instagramnya mengatakan kalau TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tidak dimasukkan ke dalam konsideran, kami pemerintah akan menolak untuk membahas RUU bersama DPR. Nah artinya kan walaupun mungkin nggak dibaca, itu kan surat kan mungkin kan pejabat sibuk, tapi ada harapan, oh ternyata sudah. Artinya TAP MPRS itu memang harus kita pertahankan dan harus kita perjuangkan sebagai bentuk bahwa jangan sampai sejarah tentang PKI itu diputar balikkan. Kebiadaban mereka jangan diputar balikkan. Ini yang paling ancaman yang paling berbahaya. Kalau mereka mau bangkit buat partai lagi, nggak mungkin kok. Sulit. Ya. Mungkin bisa, tapi sangat sulit. Tapi yang paling bahaya tadi, kalau sejarah sudah diputar balikkan, mungkin yang paling bahaya itu neokomunisme. Nah ini gua ada istilah neokomunisme. Neokomunisme itu mereka nggak pakai lagi label PKI, nggak pakai label komunisme, tapi cara-cara mereka seperti cara komunis. Mengapa? Karena orang komunisme itu orang yang tidak menghargai lagi hak individualistik. Kan paham marxisme kan kayak gitu. Semuanya kesetaraan sosial. Semuanya dikuasai negara. Lah kalau kita lihat sendiri saat ini, mengkritik sudah sulit. Bahkan ya begitulah, nggak berani sebut. Sehingga kan artinya kan hak-hak individualistik dibatasi. Ini yang paling bahaya, yang tidak dihargai. Itulah yang namanya neokomunisme. Mungkin seperti ini, seperti Tiongkok. Tiongkok itu untuk politik itu komunis. Ya, untuk politik. Untuk politik dia komunis. Karena kan di Tiongkok itu kan 1, berapa miliar atau 2 miliar rakyatnya. Jadi mereka sulit mengatur kalau terlalu banyak partai. Jadi mereka paksakan untuk secara politik rakyat harus komunis. Tapi secara ekonomi itu kapitalis. Dia cuma komunis secara politik. Ekonomi kapitalis. Buktinya kalau nggak salah tapi boleh dikoreksi gue. Jack Ma itu kalau nggak salah kan orang terkaya se-Asia kan? Iya betul bang. Jack Ma Alibaba bang ya? Alibaba, tapi Alibaba nggak dikuasai oleh BUMN Cina. Swasta dia bang. Nah swasta itu artinya kan kalau memang komunis secara ekonomi Tiongkok akan menguasai, tapi kan tidak. Mereka untuk ekonominya kapitalis, tapi untuk politik komunis. Yang paling berbahaya itu kalau diterapkan di Indonesia. Nah itu neokomunisme. Jadi kita ngeritik sudah nggak bisa, kita makan cari duit sendiri, serba salah. Nah ini yang paling bahaya. Jadi jangan sampai paham neokomunisme yang tumbuh di Indonesia. Itu Bu. Baik bang, tadi kan abang bilang tentang hak individualistik bang. Nah aku juga setuju bang, karena itu kan melanggar HAM juga gitu kan. Kalau kita bicara HAM berarti kan ada pasal 27 hingga pasal 34 UUD bang. Nah yang aku ingin kaitkan dengan masalah terbaru ini bang, kalau kita melihat kasus Pak Novel bang, itu kan saya melihat sendiri ada ketimpangan hukum bang. Apakah neokomunisme ini bukan hanya melanggar hak individualistik, tapi juga ada kesenangan terhadap penyalahgunaan hukum tadi bang. Karena kita lihat kejaksaan dalam hal ini cukup membingungkan gitu bang. Belum lagi kalau kita update lagi bang dalam dunia sosial media, itu si Bintang Emon mendapat hujatan dari beberapa buzzer-buzzer yang dikira merupakan cybercrime dari aparat pemerintahan karena berupaya mengkritik jaksa gitu kan. Nah, sini aku mau nanya 2 hal itu bang. Apakah penegakan hukum yang diperlemah, kemudian adanya intervensi terhadap kebebasan untuk mengemukakan pendapat,
itu merupakan bagian dari neokomunisme, Bang. Gimana, Bang? Sebenarnya kayak gini kok. Kita agak pas bisa dikit kan. Jadi kalau neokomunisme itu tadi memang akan membuat orang semua hak individualistik akan terbatasi. Berpikir dibatasi, semua dibatasi. Nah, akan tetapi memang dalam kasus Pak Novel itu kan ini yang jadi masalah. Sampai hari ini Abang masih cari tahu masalah buzzer. Apakah boleh pemerintah itu memiliki buzzer? Karena karena jujur, ini yang ngomong ini bukan Abang, tapi Dr. Repli Harun. Karena beliau pun bingung. Oh, Kok bisa pemerintah itu tidak boleh memiliki buzzer yang dibayar. Itu kan dalam negara demokrasi kok pemerintah membutuhkan seperti itu. Pemerintah sudah kuat, dia punya koalisi partai, seluruh kabinet dia yang pegang, ya, semua lini ekonomi dia dikuasai. yang kuasai, maksudnya yang kuasai BUMN, akan tetapi kok untuk urusan seperti ini mereka harus menggunakan buzzer. Nah itu juga tanda tanya. Karena Dr. Repli Harun pun mempertanyakan itu. Kok negara ikut-ikutan dalam menyerang orang yang mengkritik pemerintah. Buzzer itu kok Abang pernah dulu di medsos waktu zaman tahun kemarin, waktu masih 0102, Oh, oke, oke. itu memang ada buzzer itu. Buzzer itu memang mereka secara tersistematis. Itu nggak tahu siapa yang menggerakkannya. Masih bingung. Nah, tapi kan juga seperti Pak Novel Baswedan, kaitan hukumnya. Kok jaksa nggak boleh? Kalau semuanya harus mengkritik, semuanya tidak boleh mengkritik. Artinya sudah otoriter. Dulu cerita orang tua Abang itu di zaman Orde Baru mungkin sama di cerita dari orang tua Niko juga. Di zaman Orde Baru itu Soeharto itu mengatakan apa? Boleh mengkritik asal membangun. Gimana coba? Boleh mengkritik asal membangun. Kan aneh. Padahal kalau Abang lihat itu sebenarnya bukan neokomunisme yang ada, tapi lebih ke membangun otoriter dengan jubah yang baru. Oke, oke, oke. Membangun otoriter dengan jubah yang baru. Karena kalau neokomunisme sendiri, ya, mereka sendiri membatasi hak individualistiknya itu tersistem, masuk ke sistem. Kalau ini kan enggak. Sebenarnya kan buzzer tuh kan sampai sekarang nggak tahu apakah ada Hmm. anggaran dari negara, tapi kok orang-orang yang maaf ini yang pro pemerintah biasanya itu diundang ke istana, diajak makan. Itu ilmu rangkul namanya tuh. Baik, baik, Bang, baik. Tapi gini, Bang, ada yang menarik nih, Bang. Ketika memang kita bicara neokomunisme ya, Bang. Nah, beberapa waktu yang lalu PT UN Jakarta Barat tuh menjatuhkan hukuman bersalah kepada ini, Bang, kepada Jokowi dan Menteri Komunikasi karena Ya, memblokir akses internet di Papua, Bang. Karena di sana katanya sedang dalam situasi yang tidak aman, dalam artian ya. terjadi keributan. Nah, menurut Abang nih Bang, kalau kita bicara neokomunisme seperti Abang sampaikan itu kan ada kaitannya dengan individualistik. Nah, kalau kita bicara dengan dunia yang sekarang yang modern, tentunya kebutuhan internet itu kan menjadi suatu komoditas utama lagi. Terlebih kita masa Ya, pandemi kayaknya internet itu menjadi bahan yang primer lagi kan. Nah, menurut Abang, ya. apakah itu tergolong dengan suatu tindakan yang diarahkan kepada suatu itikat terhadap pembaharuan neokomunisme tadi, Bang? Jadi kayak gini kok. Kalau neokomunisme kita hubungkan dengan pemerintah itu rada-rada ada nyambungnya dan enggak nyambungnya. Bisa nyambung Hmm. kalau pemerintah membatasi hak sosial. Artinya pemerintah membatasi hak individualistik bukan sosial. Salah tadi. Seperti di Papua. Akan tetapi memang kadang-kala cara-cara itu dibenarkan. Ya, Contoh yang sekarang ini. Amerika Serikat itu, Donald Trump itu, kalau negara lain nggak demokrasi, itu dibom. Itu dia digulingkan, dikudeta. Tapi contoh lihat negara mereka sekarang, memperlakukan jam malam sampai jam ya, 7 betul, malam. betul. Teman. Artinya kan seperti di Papua saat itu, kalau yang abang dapat info, ya valid. Jadi di Papua itu kan banyak orang turun ke jalan mengibarkan bendera
yang Papua. terlarang. Ya. Nah ya, dikhawatirkan kalau itu diviralkan di media sosial, nanti kasihan orang-orang Papua di daerah lain yang kalau gimana? Kita lihat mereka di sana kibarin. Yang di Palembang ini nggak ikut ngibarin. Nanti kita nyalain mereka. Nanti kita pulang ngepung mereka. Ini kan yang jadi pertimbangan pemerintah mungkin akan, tetapi memang kebijakan itu memang sangat sulit untuk diterima karena kan tidak semua wilayah Papua pada saat itu yang kacau. Merauke aman tadi. Hanya di beberapa wilayah, Timika, Mimika, Jayapura, dan Manokwari, dan di Sorong yang saat itu bahaya. Memang pemerintah saat itu mengambil tindakan yang mungkin butuh pertimbangan yang lebih matang lagi untuk melakukannya. Contoh kan waktu mau pengumuman pemilihan presiden, itu Hmm. memang di server sampai orang pakai download VPN kalau nggak salah. VPN downloadnya semua kan pada saat Ya benar benar benar. 2019 tadi. Artinya kan ya itu juga belum ada mana ya, belum ada aturan bagaimana pemerintah mestinya melakukan hal itu. Karena itu kembali lagi sepertinya kalau abang melihat ke diskresi pemerintah melakukan itu. Karena belum ada aturannya. Belum tahu kalau ada aturannya. Lebih ke diskresi. Mungkin kalau diskresi kan eh, memang kebijakan pemerintah akan, tetapi tinggal tepat atau tidak tepatnya juga. Itu kalau neo komunisme itu sebenarnya kalau abang melihat kebangkitannya di tubuh pemerintah itu belum ada karena mereka masih sulit masuk. Akan tetapi tadi mereka putar balikan dulu sejarah, mereka kan pelajari kok di masa lalu kita gagal. Artinya mereka akan memperbaiki dulu. Nah ini neo komunisme ini kan neo, sesuatu yang baru, yang new. Akhirnya mereka memperbaiki bagaimana gerakan komunis ini bangkit kembali. Bangkitnya untuk apa? Untuk masuk politik, untuk masuk ke dalam sistem. Nah, artinya ketika sistem itu terbentuk itu baru kacau. Sebenarnya juga Indonesia ini secara ekonomi rada-rada kapitalis, rada-rada komunis. RUU Minerba itu kapitalis, go. Oh iya betul betul bang. Setuju setuju setuju. Tapi seperti apa itu? Ya, RUU HIP itu agak komunis. Kan jadi HIP. ada rada-radanya. Jadi sama-sama ada rada-rada. Jadi Indonesia ini seperti gadu-gadu. Gitu. Bang, tapi kalau kita bicara ini bang, mengenai apa tadi abang bilang kan, kalau di Cina nih contoh negara yang masih menganut komunis, tapi hanya dalam bidang politik kan bang. Nah kalau Ya, kita bicara tentang ilmu politik, sewaktu kita belajar pada semester satu nih, ilmu politik mengatakan bahwa salah satu akses agar negara tersambung adalah bilateral nih bang. Nah saya menarik nih bang, ketika kita bicara tentang Indonesia dan Cina nih bang, kayak Indonesia sama Cina ini lagi akor nih bang. Contohnya tadi itu bang, ada investor banyak datang dari Cina, kemudian ada tenaga asing yang kemarin 500 TKA yang akan didatangkan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Indikasinya memang rumit gitu bang, ketika pemerintah diibaratkan menjadi anteknya asing gitu kan, ya. diibaratkan menjadi Cina. Karena kalau kita bicara tentang Cina, maka keadaan negeri ini maka akan berubah gitu kan bang, karena berawal dari TKA kemudian investor asing tadi maka memperlakukan suatu kebiasaan-kebiasaan baru yang akan Benar. mempengaruhi karyawannya tadi. Nah, karyawan tadi kan ada interaksi sosial bang. Nah menurut saya sih itu menjadi ancaman bang. Bagaimana menurut abang bang terkait hubungan bilateral kita nih bang? Itu abang pernah bahas tahun 2018, tapi bukan di forum ini. Masalah hubungan Indonesia dengan Cina. Jadi kembali ke sejarah, kalau kita mengikuti sejarah tahun 1945 ke atas, Indonesia butuh dukungan dari Mesir, India, Ya. karena butuh pengakuan. Tahun 1950-an ke atas, Indonesia ini rada-rada dekat dengan Soviet sampai tahun 1960-an dengan Tiongkok. Karena mengapa? Karena kita lagi-lagi butuh bantuan. Indonesia ini Ya. sulit kalau tidak lepas dari bantuan, karena utang kita sudah banyak. Tahun zaman Orde Baru, kita lebih dekat dengan negara Barat, Amerika, Eropa Barat, dan juga negara-negara yang di Asia yang dekat dengan Amerika seperti Australia. Tapi ketika kita masuk zaman reformasi,
kita lebih dekat lagi ke negara-negara yang dulu blok timur di Rusia, tapi Rusia sekarang kan sudah kecil. Tinggal adidaya Tiongkok yang sangat kuat. Nah, Tiongkok ini memang melakukan ekspansi politiknya itu ke beberapa negara. Di Afrika itu ada salah satu negara, itu Tiongkok awalnya meminjamkan uang, meminjamkan bantuan, akan tetapi dengan bunga yang tinggi. Itu negara itu, saya lupa nama ya, tapi ada faktanya. Sekarang mata uang yang berlakunya mata uang yuan, Cina. Nah, seperti itu juga di Indonesia. Indonesia saat ini, kalau kita berbisnis dengan Tiongkok, sebenarnya nilai investasi Tiongkok di Indonesia itu kecil, tidak besar. Bahkan hutang Tiongkok untuk Indonesia, hutang Indonesia untuk Tiongkok saja itu 200 triliunan. Kalau dirupiahkan, kecil. Terbalik dengan Singapura yang 900 triliunan. Akan tetapi Tiongkok melancarkan ekspansi. Kenapa? Karena penduduk di Tiongkok daratan itu sudah mau meledak. Sudah tidak cukup. Sehingga apa? Mereka membutuhkan pembangunan di negara-negara berkembang yang mereka butuh uang, mereka butuh pembangunan seperti Indonesia. Kan mereka orang Tiongkok masuknya bukan ke Jakarta. Mereka masuknya bentuk ke pulau-pulau seperti di Sulawesi, pulau-pulau seperti daerah Batam yang masih Kepulauan Riau. Karena mengapa? Itulah bentuk ekspansi politik. Nah, dari ekonomi mereka ke politik. Memang benar, kalau neokomunisme dihubungkan dengan Tiongkok, benar. Contohnya kenapa? Tidak mungkin orang yang bekerja dari perusahaan-perusahaan asing itu tidak dipengaruhi. Contoh, dari bahasa mereka wajib. Sekarang kalau orang Indonesia kerja di perusahaan Tiongkok, mereka wajib bahasa Mandarin. Artinya itu politik. Padahal zaman Pak Harto dulu, kalau orang mau kerja di Indonesia harus belajar bahasa Indonesia. Ini kebalik sekarang. Harus bisa bahasa Mandarin. Artinya kan yang paling bahaya itu kalau Indonesia di Cinanisasi. Bukan kita rasis terhadap etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, bukan. Maksudnya Cinanisasi oleh negara RRT, Tiongkok daratan. Karena khawatir kalau Indonesia semakin dekat secara politik, maka tidak menutup kemungkinan banyak orang-orang Tiongkok akhirnya mereka berasimilasi, mereka menjadi naturalisasi menjadi penduduk Indonesia. Tidak menutup kemungkinan 20 tahun yang akan datang mereka akan dengan paham mereka akan bagaimana Indonesia ini menjadi negara komunis secara politik. Artinya semua aktivitas sosial, aktivitas individu kita akan dibatasi sebagaimana Tiongkok. Di Tiongkok nggak ada WA. Mereka punya WA sendiri. Itu yang paling bahaya. Sehingga apa? Akses kita untuk keluar sulit. Itulah orang Tiongkok itu mereka ingin ke negara lain. Karena mengapa? Karena mereka ingin mengekspansi negara lain tersebut melalui ekonomi. Ini yang paling berbahaya, Bu. Tapi gini Bang, kalau kita bicara tentang ekonomi tadi ya Bang, saya melihat gini Bang, ketika kemarin kita pada masuk masa awal-awal PSBB, itu Jack Ma datang memberikan bantuan Bang. Saya melihat di sini, saya tidak tahu Bang, ini bantuan dalam bentuk swasta dia pribadi atau memang bantuan dalam tanda kutip sebagai cerminan dari negara Cina gitu Bang. Tapi saya melihat lagi Bang, kalau kita bicara perusahaan di elektronik Cina di Indonesia semakin marak, Bang. Salah satu contohnya Huawei, Bang. Xiaomi. Itu kan semakin marak. Kita bicara sekup yang paling kecil di Palembang, toko-tokonya udah banyak. Mulai dari swalayan hingga toko-toko kecil, Bang. Bahkan banyak spanduk-spanduk yang isinya dari Oppo, Huawei, Xiaomi. Itu kan menjamur. Artinya bahwa mereka sedang menggencarkan Surya bilang tadi, ekspansi tadi, Bang. Ekspansi dalam bidang ekonomi gitu kan Bang. Nah saya takut kan gini Bang, ketika mereka udah mulai bermain dari skala kecil gitu kan Bang, bisa saya mereka memperkerjakan pemain-pemainnya dari Indonesia Bang, seperti tukang salesnya atau mungkin tentang manajernya, tapi ketika mereka mengacu pada supervisor atau HRD, mereka akan mulai memberlakukan tenaga kerja asing tadi Bang, dengan berbagai cara gitu Bang. Kalau kita lihat kemarin memang ada beberapa waktu yang lalu saya sempat nonton di YouTube viral Bang ketika TKA menggunakan tenaga kerja TKA tadi menggunakan KTP palsu Bang. Jadi dia menggunakan KTP identitas palsu. Nah, ini kan suatu ancaman sebenarnya Bang. Apakah ini kita tidak tahu Bang karena kita kalau bicara perusahaan tentunya perusahaan mempunyai hubungan dengan aparat terkait gitu Bang, mulai dari perindustrian, mulai dari catatan sipil, mulai dari PBB dia harus dihubungi dengan
dinas-dinas terkait. Saya takutkan gitu, Bang. Jangan Benar, sampai nantinya, Bang. Kalau kita bicara Cina kan jiwa-jiwa pedagang gitu, Bang. Karena mereka benar. melakukan ekspansi perdagangan. Nah, jangan sampai nanti menteri-menteri ini atau stakeholder terkait lah kalau kita bicara tentang perusahaan yang baru berdiri gitu, Bang. Seperti departemen-departemen terkait gitu. Jangan sampai dengan uang yang mereka berikan sebagai uang pelicin, justru KTP-KTP palsu itu merajalela, Bang. Nah, menurut Abang gimana sih Bang sebenarnya yang terjadi di Indonesia nih Bang? Ketika kita merespon yang tadi ya Bang, yang KTP palsu tadi Bang. Gimana tuh Bang? Bisa terjadi gitu. Jadi kembali lagi kok, ketika penduduk mereka sudah banyak, mereka bagaimana mengurangi untuk jumlah penduduk negara mereka Ya. melalui ini yang disesalkan ya sebenarnya. Kenapa? Kalau buruh memang buruh yang untuk kualitas yang berkualitas, nggak ada masalah. Kita pakai buruh asing. Tapi ini kan buruh kasar, kan aneh. Yang paling bahaya itu, ini analisa. Cina itu kan mewajibkan wajib militer untuk seluruh warga negara. Artinya mereka Oke. sudah bisa bela diri. Seluruh warga negara Tiongkok itu kan wajib militer. Sementara Indonesia kan tidak. Kita menganut sistem pertahanan semesta. Seluruh rakyat, tapi rakyat tidak dilatih secara militer. Yang paling berbahaya itu ketika jumlah TKA banyak, sehingga mereka tadi kata Abang berasimilasi dengan orang Indonesia banyak terpengaruh, akhirnya terjadi konflik horizontal antara penduduk Indonesia asli dan penduduk Tiongkok datangan. Nah ini yang paling bahaya, karena kita tidak ada kemampuan untuk bela diri, tidak ada kemampuan untuk bertahan, sementara mereka sudah memiliki. Bayangkan di beberapa pabrik eh, di wilayah Sumatera Selatan ini kan ada salah satu proyek tentang pembangunan pembangkit listrik, itu kan yang dipakai perusahaan kita. Nah di sana kan banyak orang-orang Cina yang datang. Abang dulu pernah ke daerah Pali, itu kan perusahaan Cina. Ekspansi Cina memang dahsyat dalam masalah ekonomi. Itu yang menjadi salah satu pegawainya mengawasi kinerja pegawai Indonesia itu orang orang Cina asli. Mereka nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Ngomong sama mereka itu bahasa Inggris campur bahasa Mandarin. Itu tahun 2000. Iya serius, itu tahun 2017. Abang masih semester 1. Waktu itu ke Palit nemenin Ayu. Ayu abang itu ada penelitian tentang seismik geofisika di perusahaan minyak. Jadi waktu ngobrol-ngobrol dengan mereka itu mereka nggak bisa bahasa Indonesia memang. Mereka ngomong pakai bahasa Mandarin campur bahasa Inggris. Ini kan bahaya. Artinya nanti di saat ini Pak Presiden Joko Widodo sedang mendengungkan rakyat Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia. Pejabat Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia, baik pertemuan luar negeri ataupun pertemuan dalam negeri. Tidak menutup kemungkinan ekspansi bahasa Mandarin menjadi politik. Inggris itu tuh, mengapa mereka bisa menguasai 5 benua? Melalui bahasa. Bahasa dulu. Kalau kita ingin menguasai suatu bangsa itu, kita harus mendogma bahasa dulu. Bahasa kita, sastra, bermain sastra. Akhirnya Inggris menjadi pemenang, milik 5 benua. Amerika yang negara adidaya saja tidak ada bahasa asli. Nah, saya khawatir ketika Indonesia hanyut dalam masalah ini, tidak menutup kemungkinan 50 tahun yang akan datang, 50 sebagian besar rakyat Indonesia akan tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia untuk bahasa sehari-hari. Mungkin akan menggunakan bahasa Mandarin. Contoh, di beberapa sekolah di Jakarta dan di Palembang, itu bahkan mewajibkan bahasa Mandarin. Konyol Ini kali. fakta. Ini fakta. Artinya kan bahaya kalau kita hanyut. Artinya kembali kepada pemuda Indonesia, agar kita tidak hanyut dalam ekspansi itu, maka SDM kita harus ditingkatkan. Nah, bagaimana meningkatkan SDM? Bukan hanya terampil dalam masalah teknik, bisa bikin HP, mobil, bukan itu, tapi harus bagaimana masuk ke parlemen, masuk ke pemerintahan. Karena mengapa? Percuma kalau kita bisa bikin ini, bisa bikin itu, tapi ketika tidak disupport oleh negara, tidak disupport oleh pemerintah, maka sulit. Karena kan rakyat itu kan tidak memiliki modal besar untuk Iya. mempengaruhi untuk mempengaruhi orang-orang yang di atas.
Sementara orang-orang Tiongkok datang ke Indonesia sebagai investor, mereka memiliki kekuatan besar. Company yang bukan company biasa, perusahaan yang sudah multinasional, multi internasional. Nah, sehingga kan ketika rakyat sulit bersaing. Nah, itulah tuh. Lagi-lagi kita harus menumbuhkan kesadaran hukum dan politik untuk masyarakat. Masyarakat, jangan cuma fokus di sini. Harus masuk ke parlemen. Harus masuk ke pemerintahan. Itu kok. Jadi kunci orang hukum kuliah itu kalau kata salah satu dosen di Unsri, itu bukan hanya sebatas jadi pengacara, tapi harus jadi politisi. Karena politisi ini kan elit politik. Contoh, yang menguasai ekonomi Indonesia ini kan terkenal dengan istilah 9 taipan. Kalau kata Pak Laurel, 9 taipan yang menguasai. Pengusaha elit. Dia menguasai negara ini secara ekonomi dari zaman Pak Harto, zaman reformasi. Tahun 98, negara kita hampir kolaps, mereka pindah warga negara ke Singapura. Seperti Anthony Salim. Itu kan Lim Sulyong. Lim Sulyong ini kan pindah warga negara ke Singapura untuk menyelamatkan aset-asetnya. Artinya kan jangan sampai generasi muda Indonesia saat ini terlalu hanyut hanya untuk sesuatu yang ya kita contoh masalah pesawat R80 Pak Habibie. Ini bukan melantur. Tapi kan kalau pemerintah dipegang oleh anggota DPR yang memang pro terhadap negara, memang pro terhadap rakyat, mereka memiliki kebijakan, mereka memiliki kekuatan. Kalau 80% anggota parlemen seperti itu, ya pemerintah mau pihak ke negara ini kan sulit. Tetapi tadi kita terlalu hanyut sebatas ingin ya cita-cita memang kembali ke nasib tuh. Cita-cita kita hanya ingin jadi PNS, hanya ingin jadi yang biasa-biasa saja, tapi tidak memikirkan yang lebih panjang. Ini sebenarnya untuk menyelamatkan negara itu harus masuk ke parlemen, harus masuk ke pemerintahan, minimal tingkat kota. Baik. Ini Bang, menarik Bang, dari pernyataan Abang tadi Bang, bahwa Cina memang wajib militer nih Bang. Berarti ada indikasi Bang, kalau kita bicara wajib militer, tentunya mereka dibekali dengan intelijen Bang, kemampuan intelijen gitu nih Bang. Nah, saya justru khawatir nih Bang, ketika banyak ekspansi warga negara yang menjadi warga negara Indonesia, kemudian ikut pemilu, campur tangan dalam dunia politik, bahkan ikut parpol, menurut saya itu bisa jadi ancaman kalau mereka memang ditugaskan datang ke Indonesia menjadi warga negara Indonesia, tentunya menjadi intelijen Bang. Tentunya ini kan bahaya itu Bang. Ya, informasi yang mereka dapat justru akan dimonitoring dari pemerintahan jarak jauh Cina. Ini kan suatu indikasi bahwa pemerintahan kita sedang diawasi, Bang. Apakah Abang merasakan hal yang sama, Bang, dengan hal tersebut, Bang? Dulu di zaman Orde Lama itu Indonesia itu dia selalu diawasi oleh CIA. Sampai ada satu agen CIA, nama pilotnya Alan Pope, itu kan ditangkap waktu terjadi dia menembaki rakyat di Sulawesi, akhirnya ditembak jatuh, yang akhirnya John F. Kennedy yang dapat menembusnya dengan 10 Hercules. Hebat kan Pak Zerno? Di zaman Orde Baru itu intelijen KGB yang pernah ditangkap, menyamar sebagai, kalau tidak salah, sebagai pilot di maskapai Aeroflot Rusia, Soviet. Nah, memang dunia intelijen ini terkadang yang maaf, ini bukan kita prasangka buruk, tapi terkadang permainan intelijen itu permainan yang cantik tuh. Ini intelijen itu dia bagaikan pedang bermata dua, bagaikan ular bermata dua. Dia kalau melihat situasi buruk, dia akan kembali. Kalau situasi untung, dia akan ikut untung. Nah, seperti itu juga Tiongkok saat ini, ketika banyak terjadi penolakan oleh rakyat Indonesia, mereka melihat situasi dan kondisi dulu. Oh, dilaporkan ke sana. Ini pasti, tidak mungkin tidak pasti. Pasti. Mereka akan melapor, paling tidak. Oh, di Indonesia lagi nggak aman ini. Rakyat lagi gini. Jadi jangan dulu kita masukin banyak-banyak. Dikit dulu.
1 dulu, 10 dulu. Tapi kalau Indonesia nanti sudah banyak makan uang Cina, investasi karena pemerintah kita buka peluang untuk Cina banyak, ambil utang banyak, mereka kan lihat, ini pemerintahnya lagi lemah nih, kita masukin banyak nih. Ini yang paling bahaya. Ini memang dunia intelijen itu bahaya tuh. Bahkan mereka kadang nyamar deh topeng sok-sok bela rakyat. Hebat. Ya, ini kadang misalkan ada suatu konflik antara, ini biasanya konflik agraria. Tapi ini kemungkinan terjadi. Ini kan namanya kemungkinan, prediksi. Ketika misalnya ada rakyat sengketa tanah. Ini orang Cina ini kan sok-sok baik yang datang TKA karena mereka mau tinggal lama di Indonesia, mau supaya ekspansi negaranya masuk ke Indonesia. Mereka baik ini orang. Oh, ini kita dibantu dana, dibantu support. Akhirnya rakyat kita nggak enak hati. Ketika mereka kuat, ya sudah, itu nggak ditolak lagi itu orang-orang yang mereka pernah bantu, karena mereka nanti pakai prinsip gini, lo udah susah, gua udah tolong, kan lo yang harus nurut dengan gua. Nah, ini bahaya tuh. Ini di semua negara, seperti itu tuh. Contoh ini ekspansi koloni Inggris di Amerika. Mereka datang ke suku Indian itu dengan baik. Nah, tapi ketika mereka kuat, suku Indian banyak mereka bantai, sampai pernah terjadi pembantaian suku Indian. Ini yang paling bahayaku. Ketika orang sudah dikasih enak karena dia ada maksud. Ini paling bahaya. Nah, tapi gini Bang, kalau kita bicara tentang intelijen tadi kan Bang. Nah, kalau Abang bicara tadi tentang hutang Indonesia ke Cina itu cuma 200 triliun gitu Bang. Itu kalau kita Ya, bicara hutang belum terlalu besar gitu Bang. Kalau kita mengacu pada PDB gitu kan Bang, karena nominalnya mungkin relatif kecil dari BUMN yang mungkin menganggarkan 2.000 triliun gitu Bang. Mungkin 10% BUMN. ya, Tapi menarik gini Bang, masa waktu pengembalian hutang tersebut durasinya cukup lama Bang. Nah, iya. apakah menurut Abang ini strategi Cina Bang untuk terus menjalin hubungan baik dengan Indonesia gitu Bang? Kalau dia memang jangka pendek tentunya hubungan cepat putus gitu kan. Tidak ada ketergantungan Indonesia lagi. Kalau Niko lihat itu di perjanjian hutangnya, itu kan ada istilah pinjaman lunak jangka panjang. Iya. Jangka panjang. Artinya mungkin 200 triliun itu, 290-an triliun. Kalau pinjamnya kan pakai dikurskan makin menggunakan kurs dolar. Iya, betul. Itu sengaja supaya Indonesia akan bayar bunga tuh. Itu trik pedagang tuh. Banknya contoh bank itu lebih senang kalau kita pakai bank pinjemin kita uang. Kalau kita pinjam, contoh kita pinjam 2 tahun, kita 2 tahun 2 bulan pertama kita ada uang banyak, langsung kita taruh, kita lunasin, kena penalti. Diajak nego, kok kamu langsung lunas? Ini bunganya gimana? Karena ngapa? Harapan bank itu kita bayar bunga. Nah, begitu pun Cina, kita bayar bunga ke mereka. Sembari kita bayar bunga, mereka baikin kita terus. Oh, ini Indonesia, ini bagus nih kalau kita bangun tol lagi. Gimana? Masuk tol, masuk, bangun lagi, pinjam lagi uang. Jadi misalnya ada utang yang tadinya sudah 10 tahun, jadi karena bangun tol lagi ada yang 15 tahun. Jadi terus. Jadi kita dipaksa bagaimana cara untuk terus menghubungi mereka. Nah, ini yang paling bahaya. Trik dagang mereka itu yang paling berbahaya. Ketika dagang mereka berhasil, mereka masukin. Mereka paksa bagaimana Indonesia nanti menjadi negara secara politik menjadi seperti mereka. Artinya apa? Kebebasan rakyat kita yang atas nih. Rakyat tidak boleh bebas, kita yang atas nih. Nah, ini paling berbahaya kita akan kehilangan demokrasi kalau kita sudah hanyut. Makanya tadi neokomunisme itu jangan sampai kita hanyut. Kalau kita hanyut, kita selesai. Tapi kalau kita jangan terlalu paranoid. Kalau kita terlalu paranoid, kita lebay. Komunis. Seperti kata Niko di awal tadi, ada stiker komunis. Kan kita tidak tahu apakah stiker itu cuma untuk dibesar-besarkan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, kita terlalu paranoid. Jadi kalau kita jangan hanyut, kita santai, kita punya
keyakinan bahwa jangan sampai PKI bangkit. Benar, jangan sampai PKI itu memutarbalikkan sejarah, itu benar. Tapi kalau kita sudah hanyut, nggak apa-apa. PKI bangkit kan, lihat, Tiongkok kan negara komunis, mereka bisa bantu Indonesia. Nah, jangan sampai ada pikiran seperti itu. Kita tetap waspada. Jangan, Pak. Jadi intinya kita jangan paranoid, jangan terlalu takut, jangan terlalu hanyut, kita harus tetap waspada. Karena waspada ini ya jangan sampai kita lebay dalam menyikapi situ kondisi yang ada. Iya, benar, Gu. Gimana, Gu? Apalagi? Mungkin itu dulu Bang, karena durasinya udah mau habis ini Bang. Oh, ya. Oke, Jadi makasih agak ya Bang ngelantur udah nih, Gu. membersamai Bang. Iya, Gu. Abang yang makasih, Bu. Mungkin di kesempatan selanjutnya kita bakal diskusi-diskusi lagi Bang. Tinggal kita atur aja jadwal berikutnya.